Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan dimanapun saudara berada yang dikasih Tuhan? Apa kabar rekan-rekan hamba Tuhan, kawan sekerja Allah? Haleluya. Harapan saya kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Saya diberikan kesempatan oleh BPD untuk menyampaikan renungan singkat pada saat ini. Dan renungan saya berikan tema, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan kita adalah orang benar karena sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Dan sebagai orang benar, maka dalam situasi kondisi apapun saat ini, kita akan hidup oleh iman. Iman yang teguh, iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Iman seseorang akan teruji saat menghadapi banyak masalah. Dan respon masing-masing orang akan berbeda saat menghadapi masalah. Dan itu tergantung iman percaya mereka. Kalau seseorang kena masalah dan dia banyak cerita tentang masalahnya kepada orang lain, salah motivasinya dia ingin minta ditolong nih. Dia cerita tentang kesulitan keuangan yang dihadapi, salah motivasinya ingin dibantu oleh temannya, itu masalah keuangan, tentang keuangan, kesulitan yang dia hadapi. Respon masing-masing orang bisa berbeda dalam menghadapi masalah. Bagaimana orang benar bisa meresponi dengan benar saat menghadapi ujian, saat menghadapi masalah? Saat ini semua orang menghadapi masalah gara-gara virus corona itu. Dunia menghadapi, orang Kristen juga ngalami, pendeta juga ngalami. Loh, Pak Hani, pendeta ngalami apa kesulitan saat ini? Paling tidak gerejanya mengalami penurunan pemasukan karena tidak ada ibadah. Penurunan pemasukan keuangan. Karyawan-karyawan ada di PHK, dirumahkan tanpa pesangon. Pengusaha mengalami kesulitan cash flow karena sudah tidak ada pemasukan. Semua mengalami kesulitan. Dan kita harus punya respon yang berbeda karena kita punya iman kepada Yesus. Mari kita akan belajar dari Daud saat menghadapi masalah yang besar. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 8 saya bacakan untuk saudara. Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Daud seorang pahlawan besar, panglima perang, saat menghadapi masalah yang tiba-tiba di Siklag itu, dia yang seorang pahlawan menangis dengan nyaring sampai tidak kuat lagi menangis. Ayat 5, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Apa yang kita perlu teladani dari Daud? Sikapnya saat menghadapi persoalan yang berat. Yang pertama, kita harus menyadari orang benar, orang kudus, orang yang mengasihi Tuhan tetap akan menghadapi masalah. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita yang terus bergantung sama Tuhan, itu pun juga tidak luput
yang namanya masalah. Dan sikap Daud pada waktu menghadapi masalah, yaitu adalah dia sebagai manusia yang biasa, saat dia diperhadapkan dengan tiba-tiba istrinya ditawan, ya rumahnya dibakar habis, harta bendanya juga dibawa sama orang Amalek, dan juga sama dialami oleh anak buahnya, 600 anak buahnya, ya mereka menangis. Respon manusiawi, Daud seorang pahlawan menangis dengan suara nyaring. Pasukannya juga orang-orang yang hebat, orang yang tidak takut mati, menangis karena anaknya ditawan, istrinya ditawan. Itu yang membuat pedih hati mereka. Daud ngalami. Apakah sudah pernah ngalami masalah yang begitu berat sehingga sudah menangis dan sudah tidak lagi bisa menangis lagi, sudah kehabisan air mata? Daud, orang yang dikasih Tuhan, pernah mengalami hal ini. Dia seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tiba-tiba diperhadapkan dengan masalah seperti itu. Tuhan tidak ngomong sebelumnya kepada dia. Tuhan diam, tidak berbicara, memberikan tanda bahwa dia akan menghadapi masalah yang besar. Tidak. Daud tidak memahami. Daud tidak tahu. Daud mengalami masalah yang bertubi-tubi. Dia mengalami masalah sebelumnya, dia dikejar-kejar sama Saul, mertuanya sendiri. Dia yang tidak salah, hanya gara-gara iri hati mertuanya, maka Saul mau dibunuh, sehingga dia harus mengungsi. Dia mengalami masalah yang bertubi-tubi. Yang kedua, dalam menghadapi masalah sebesar apapun, tetap percaya kepada Tuhan. Dalam menghadapi masalah yang bertubi-tubi, masalah satu belum selesai, timbul masalah yang lain. Biarlah tetap kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan rencananya baik, selalu baik. Apa yang kita alami semua dalam kontrol Tuhan, semua dalam kendali Tuhan, dan rancangan Tuhan untuk kita adalah masa depan yang penuh harapan. Tidak pernah dibiarkan orang benar jatuh tergeletak. Saat ini masalah apa yang kita hadapi karena virus corona ini, semua orang alami. Tapi biarlah kita, respon kita sungguh-sungguh berbeda dengan orang yang tidak percaya. Respon Daud adalah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan di ayat 6c. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Biarlah saya dan saudara saat menghadapi goncangan apapun, kita tetap menguatkan iman kita. Aku percaya Tuhan, rancangan-Mu baik kepadaku. Aku percaya Tuhan sanggup menolongku. Tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara mustahil bagi orang percaya. Banyak tertulis di Alkitab orang-orang yang menghadapi masalah dan ditolong Tuhan karena imannya. Daud menguatkan kepercayaannya, percaya sungguh bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. Mazmur 18 ayat 2-3. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Maka sebagai wujud dia menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan, dia tetap berdoa. Dia berdoa, bertanya kepada Tuhan. Dalam kesulitan apapun, biarlah kita juga tetap berdoa dan lebih sungguh-sungguh berdoa. Karena Tuhan pasti menjawab doa orang benar yang berharap kepada Dia. Yang ketiga, Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Daud berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya
di ayat ke-8, dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Tuhan pasti menjawab doa orang benar yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Daud berdoa, Tuhan menjawab, dan Daud bergerak melakukan bagiannya. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Daud mengejar orang Amalek, dan di dalam rancangan Tuhan, rencana Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, Daud memperoleh kemenangan. Orang Amalek bisa dikejar dan dikalahkan dan dibunuh. Dan kita juga melihat dari cerita ini, ya, setelah orang Amalek itu dikalahkan, ya, di ayat 17, dan pada keesokan harinya dan menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang daripada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jaran sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa Daud kembali. Kita melihat awalnya Daud menangis dengan suara yang nyaring karena istrinya ditawan, hartanya dirampas, demikian juga anak buahnya. Kita belajar ada kontrol Tuhan yang luar biasa. Saat Daud bertanya sama Tuhan, berdoa, minta petunjuk, Tuhan memberikan jawaban. Daud bergerak, orang Amalek bisa dikalahkan, dan dia melihat perlindungan Tuhan yang luar biasa. Istrinya sehat, demikian juga pasukannya, anak buahnya, istri mereka, anak-anak mereka, semuanya dalam baik-baik, orang tua mereka dalam keadaan baik-baik. Artinya ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Harta mereka utuh, dan bahkan Tuhan memberikan bonus yang luar biasa. Daud dapat cara hal yang besar. Awalnya orang Amalek yang menjara, tapi saat Daud bisa mengejar dan mengalahkan mereka, gantian Daud yang menjara barang-barangnya, hartanya orang Amalek, dan itu disebut cara yang besar. Luar biasa. Mari, dalam kesulitan kondisi saat ini, kita tetap percaya 100% kepada Tuhan. Percaya akan perlindungan dan pemeliharaannya. Percaya rancangan Tuhan itu baik. Jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau iman kita tetap kokoh, kita tetap teguh hati, Tuhan pasti akan tolong kita, memberikan jalan keluar. Bagaimana caranya Tuhan menolong, itu urusan Tuhan. Kita juga tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya. Banyak hal yang kita tidak bisa pahami. Tapi satu hal yang harus kita lakukan, tetap percaya sungguh-sungguh, tetap mengucap syukur, tetap setia ibadah kepada Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, mempercayai janji-janji Tuhan, janji-janji Tuhan ya dan amin. Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasihnya tidak berubah, kuasanya tidak berubah, belas kasihannya tidak berubah, panjang sabarnya tidak berubah. Luar biasa. Itu yang membuat kita semangat. Semangat terus melayani Tuhan. Semangat terus mengiringi Tuhan. Tetap mengucap syukur. Hati tetap dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, sebesar apapun, sebanyak apapun, jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tetap semangat, tetap sukacita. Haleluya. Amin.